Malam di Eilat selalu gemerlap, tapi kasino elit, Red Mirage, adalah pusat segala pesona. Lampu kristal raksasa menggantung dari langit-langit, memantulkan cahaya ke meja-meja judi marmer yang berkilau. Musik jazz lembut mengalun, berbaur dengan tawa para penjudi yang meneguk sampahnya mahal. Di ruang itu, waktu seolah berhenti, tidak ada perang, tidak ada konflik, hanya janji keberuntungan bagi mereka yang berani bertaruh. Di meja roulette, seorang pria berjas hitam dengan cerutu tebal menunggu roda berhenti. Matanya menyala penuh harapan, sementara para penonton menahan napas. Bola kecil itu menari, melompat dari satu angka ke angka lain sebelum akhirnya jatuh di angka merah. Sorak-sorai pecah, segenggam chip dipindahkan, dan uang mengalir deras seperti arus sungai emas. Di sudut lain, seorang wanita asing mengenakan gaun merah menyala menunduk ke kartu-kartu blackjack. Jemarinya yang ramping gemetar, bukan karena gugup, melainkan karena taruhannya begitu besar hingga bisa membeli sebuah rumah di pinggir laut. Senyumnya penuh misteri, seolah ia tahu kartu apa yang akan dibuka bandar. Para lelaki di sekitarnya tak hanya terpikat oleh keberaniannya, tapi juga pesona yang memabukkan. Para turis kaya dari Eropa, Rusia, dan Teluk Arab berbaur di ruang megah itu. Percakapan berlangsung dalam berbagai bahasa, namun semua sepakat dalam satu hal, malam itu adalah tentang keberuntungan. Di balik gelas kristal dan kepulan asap rokok, mereka tidak menyadari ada bayangan lain yang mengintai di luar tembok kaca kasino. Seorang bandar berwajah tirus tersenyum lebar, membagikan kartu dengan gerakan luas yang nyaris seperti tarian. Keberuntungan selalu berpihak pada yang berani, ujarnya ringan. Kalimat itu membuat beberapa pemain tertawa, seolah mereka sedang mengendalikan takdir dengan tumpukan chip yang berkilau. Tak seorang pun tahu bahwa takdir sebenarnya sedang disusun jauh di luar ruangan ini. Di balkon kasino, seorang musisi memainkan saksofon dengan mata terpejam. Melodi sendu membungkus ruangan yang penuh glamor, menciptakan kontras aneh, harmoni indah di tengah keserakahan. Beberapa pengunjung menepuk tangan mengikuti irama, sementara seorang pelayan menuangkan anggur merah ke dalam gelas-gelas tanpa henti. Semuanya tampak normal, terlalu normal, hingga menyeramkan. Seorang pengunjung tua, mantan tentara yang kini menghabiskan masa pensiunnya dengan berjudi, menatap roda roulette dengan tatapan kosong. Ia tahu, keberuntungan hanyalah topeng yang menutupi ketidakpastian hidup. Namun, malam itu ia tetap melempar chip terakhirnya ke meja, berharap keajaiban akan datang. Ia tidak tahu, keajaiban memang akan tiba, tapi bukan dalam bentuk yang ia harapkan. Jam menunjukkan pukul 23.45. Waktu hampir menyentuh pergantian hari. Beberapa pengunjung mulai merasa lelah, namun sebagian besar masih terpaku pada permainan. Adrenalin dari taruhan besar membuat darah mereka berdesir lebih cepat dari aliran alkohol dalam tubuh. Tidak ada yang beranjak pulang, karena semua yakin, putaran berikutnya bisa mengubah hidup selamanya. Dari jendela kaca besar yang menghadap ke Laut Merah, pemandangan tampak menenangkan. Ombak berkilau di bawah cahaya bulan, kapal pesiar kecil melintas perlahan. Seolah seluruh dunia di luar sana baik-baik saja. Tak seorang pun mendongak ke langit malam yang tenang, di mana sebuah cahaya jauh mulai melesat mendekat dengan kecepatan mematikan. Malam itu, Red Mirage benar-benar hidup, berdenyut dengan glamor, keserakahan, dan harapan. Tidak ada tanda-tanda bahaya, tidak ada firasat buruk. Hanya ada tawa, musik, dan kilau emas. Para penjudi tak sadar bahwa mereka sedang memainkan taruhan terakhir mereka, bukan di meja kasino, melainkan di meja takdir, dan taruhannya adalah nyawa. Tepat pukul 23.59, jarum jam. Kristal di atas pintu kasino berdenting halus. Sebagian besar pengunjung menoleh sekilas, lalu kembali menatap meja permainan. Tak seorang pun menyadari bahwa di langit hitam di atas Laut Merah, sebuah rudal sedang menembus udara dengan kecepatan memekakkan. Mesin maut itu melesat tanpa ampun, membawa muatan yang cukup untuk merobek abis sebuah bangunan megah. Bola roulette masih berputar, mata para pemain terpaku padanya. Namun suara asing tiba-tiba muncul, desingan yang semakin keras, seperti seruling setan yang mendekat dari kejauhan. Beberapa orang mengernyit, mencoba mencari sumbernya. Suasana yang tadinya penuh tawa berubah menjadi hening sesaat, seolah dunia menahan napas. Sekejap kemudian, kaca jendela kasino bergetar hebat. Gelas-gelas kristal berdering nyaring, mengguncang saraf para penjudi yang duduk terlalu dekat dengan bar. Seorang pelayan menjatuhkan botol anggur, isinya tumpah ke lantai,
berwarna merah pekat seperti pertanda akan datangnya darah. Saat itulah, cahaya menyilaukan menerobos langit malam. Ledakan pertama menghantam atap. Getarannya membuat lampu gantung kristal raksasa terlepas dari langit-langit. Puluhan pecahan kaca tajam meluncur ke bawah, menancap pada tubuh yang panik berlarian. Jeritan membelah udara, mengubah simfoni jazz yang tenang menjadi orkestra kematian. Api segera menyambar meja blackjack yang penuh minuman beralkohol. Dalam hitungan detik, nyala api menjalar seperti naga yang lapar, melahap karpet mahal dan tirai beludru. Chip-chip kasino yang bersinar emas mencair, bercampur dengan darah segar di lantai. Pemandangan glamor berubah menjadi neraka terbuka. Tubuh beterbangan akibat gelombang ledakan kedua. Seorang penjudi jatuh ke dalam meja roulette, darahnya membasahi roda yang masih berputar. Wanita bergaun merah yang sebelumnya tersenyum kini tergeletak tak bergerak, wajahnya tertutup asap tebal. Kilatan api membuat ruangan tampak seperti teater kiamat. Mantan tentara tua yang tadi memasang taruhan terakhir sempat meraih tongkatnya. Namun, sebelum bisa bangkit, gelombang panas mendorongnya ke dinding. Napasnya tersengal, matanya memandang ke arah langit-langit yang runtuh. Dalam sekejap, ia mengerti, hidupnya berakhir bukan oleh kartu buruk, melainkan oleh permainan yang jauh lebih besar dari dirinya. Musik saksofon berhenti mendadak. Sang musisi terlempar dari balkon kecil, instrumennya hancur berkeping di lantai marmer. Suara dentuman, jeritan, dan runtuhan bangunan kini menjadi satu-satunya melodi. Mereka yang selamat mencoba mencari jalan keluar, tapi pintu besar sudah tertutup oleh reruntuhan dan api. Alarm darurat meraung, sirenenya bersahut-sahutan dengan jerit korban. Namun sprinkler yang seharusnya menyemprotkan air justru rusak, mengeluarkan percikan listrik. Kepanikan menjalar cepat, orang saling mendorong, saling injak, berusaha keluar dari neraka yang baru lahir di tengah malam itu. Dari luar, kasino tampak seperti obor raksasa. Lidah api menari di langit, terlihat jelas hingga ke pelabuhan. Para nelayan yang sedang melaut berhenti mendayung, menatap horor yang tak bisa mereka pahami. Beberapa orang berteriak menyebut itu serangan, sebagian lagi hanya terpaku dengan wajah pucat pasi. Api terus melalap, asap hitam membubung tinggi. Suara helikopter militer terdengar di kejauhan, terlambat datang menyaksikan puing-puing yang berjatuhan. Kasino, Red Mirage, simbol kemewahan yang dibanggakan, kini hanyalah kerangka besi yang terbakar, menyerupai monster raksasa yang sekarat di tepi laut. Malam itu, Eilat kehilangan cahaya glamornya. Yang tersisa hanyalah teriakan, tubuh hangus, dan bau mesiu bercampur alkohol. Dalam hitungan menit, puluhan nyawa menghilang. Dan di balik asap yang menutupi bintang-bintang, satu pertanyaan lahir, siapa yang baru saja melemparkan dadu paling mematikan dalam sejarah kota kecil itu. Malam berdarah di Eilat langsung mengguncang Tel Aviv. Hanya beberapa menit setelah rudal menghancurkan kasino, Red Mirage, markas besar militer Israel kebanjiran laporan. Operator radar berteriak panik, mencoba menjelaskan bagaimana peluncuran itu bisa lolos tanpa terdeteksi. Ruangan komando berubah menjadi sarang kekacauan, wajah para perwira pucat oleh rasa malu dan kaget. Iron Dome, sistem pertahanan yang selama ini dilulukan sebagai tameng tak tertembus, tak berkutik. Radar gagal membaca lintasan rudal, menyangka benda itu hanyalah serpihan satelit yang jatuh. Ketika sistem akhirnya menyadari ancaman nyata, semuanya sudah terlambat. Rudal itu telah menancap tepat di jantung Eilat. Bagaimana mungkin? Bentak seorang jenderal, tinjunya menghantam meja besi hingga bergetar. Tak ada jawaban. Para teknisi hanya menunduk, menyadari reputasi negara mereka baru saja hancur di depan dunia. Teknologi yang selama ini menjadi kebanggaan berubah menjadi bahan ejekan global. Di layar televisi internasional, tayangan langsung memperlihatkan kobaran api yang melahap kasino. Wartawan asing menyebutnya, malam ketika Israel tertidur. Jurnalis Eropa bahkan membandingkannya dengan serangan mendadak paling memalukan dalam sejarah militer. Setiap kata menusuk lebih dalam daripada pecahan kaca di tubuh korban. Perdana Menteri dipanggil ke ruang darurat. Dengan wajah tegang, ia mendengar laporan singkat dari kepala intelijen. Serangan datang dari barat daya, lintasan kemungkinan diluncurkan dari Qatar, katanya terbata. Namun sang pemimpin hanya memejamkan mata, seolah kalimat itu lebih sulit diterima dibanding jeritan para korban di Eilat. Di media sosial, ribuan unggahan meledak. Warga Israel membanjiri platform dengan pertanyaan yang sama, di mana sistem pertahanan kita ketika rakyat dibantai?
Tagar tentang kegagalan militer menduduki peringkat pertama di seluruh dunia, memalukan negeri yang selama ini dikenal tak terkalahkan. Di ruang keluarga, rakyat menatap layar televisi dengan campuran marah dan takut. Ibu-ibu memeluk anaknya lebih erat, sementara para ayah hanya bisa menatap kosong. Rasa percaya pada militer yang begitu kuat terkikis oleh satu rudal yang berhasil menembus semua lapisan keamanan. Seorang perwira muda berbisik lirih di ruang komando, mungkin ini bukan rudal biasa. Kalimatnya membuat beberapa kepala menoleh. Ada kecurigaan bahwa serangan itu menggunakan teknologi asing, sesuatu yang belum pernah mereka hadapi. Namun tak seorang pun berani menyuarakan lebih keras, takut dianggap mencari alasan. Saat berita bergulir, negara-negara tetangga bereaksi cepat. Iran menonton dengan dingin, sementara Turki menyebut kejadian itu sebagai peringatan bahwa tak ada benteng yang benar-benar aman. Amerika Serikat, sekutu terdekat, mendesak penjelasan segera. Tekanan diplomatik mulai membebani Israel, bahkan sebelum abu di Eilat benar-benar padam. Di Doha, selebrasi kecil terdengar di balik pintu tertutup. Seorang pejabat Qatar menyebut serangan itu sekedar peringatan. Namun dunia menafsirkannya berbeda, ini adalah bukti nyata bahwa keseimbangan kekuatan di Timur Tengah sedang bergeser. Israel tidak lagi berdiri di puncak tanpa pesaing. Malam itu, di lorong-lorong rumah sakit Eilat, para korban selamat mendengar kabar kegagalan pertahanan. Mereka menangis bukan hanya karena kehilangan keluarga, tapi juga karena merasa dikhianati oleh sistem yang seharusnya melindungi mereka. Rasa aman yang dulu mereka kenal kini hancur berkeping-keping. Iron Dome, yang dulu digadang sebagai perisai besi, kini berubah menjadi simbol aib. Dunia melihat Israel berlutut bukan karena kekuatan lawan, tapi karena kesombongan yang membuat mereka lengah. Dan di balik kabut asap kasino yang masih membara, satu kebenaran pahit muncul, perang baru saja memasuki babak yang tak lagi bisa dihindari. Di Doha, suasana berbeda sepenuhnya. Sementara layar televisi di seluruh dunia menampilkan kobaran api di Eilat, di ruang rapat istana Qatar para pejabat tinggi duduk tegak dengan senyum tipis. Seorang menteri pertahanan mengangkat segelas teh, menyebut serangan itu sebagai langkah kecil untuk menyeimbangkan neraca darah. Kalimatnya bergema dingin, membuat hadirin mengangguk setuju. Pernyataan resmi tak lama kemudian diumumkan. Juru bicara pemerintah dengan nada datar menyebut rudal tersebut sebagai balasan atas kehancuran yang melanda Doha beberapa hari sebelumnya. Mereka berjudi dengan nyawa rakyat kami, maka kami kembalikan taruhannya, ucapnya di depan kamera. Dunia terdiam mendengar kalimat itu, antara ngeri dan kagum pada keberanian Qatar menantang raksasa bersenjata lengkap. Di jalan-jalan ibu kota, sebagian warga menyambut serangan balasan itu dengan sorak kemenangan. Bendera dikibarkan, lagu-lagu patriotik diputar keras di kafe dan pasar. Rakyat merasa harga diri mereka terangkat, meski di balik selebrasi itu, bayang-bayang ketakutan tetap menghantui, Israel tidak akan tinggal diam. Para analis internasional segera berebut menafsirkan peristiwa tersebut. Ada yang menyebut Qatar nekat, ada yang beranggapan negeri kecil itu hanya pion dalam permainan kekuatan yang lebih besar. Nama-nama seperti Iran, Rusia, bahkan Tiongkok muncul dalam dugaan. Bagi banyak pihak, terlalu sulit percaya Qatar bertindak sendirian dengan teknologi rudal setingkat itu. Washington menekan Doha dengan peringatan keras. Serangan semacam ini bisa memicu perang skala penuh, kata seorang pejabat Amerika, berusaha meredam bara yang sudah terlanjur menyala. Namun peringatan itu justru memicu komentar sinis di media Arab, menyebut AS munafik karena diam ketika Doha dibombardir lebih dulu. Di Eropa, tanggapan terpecah. Sebagian negara menuntut Qatar segera bertanggung jawab, sementara yang lain diam-diam melihat serangan itu sebagai penyeimbang terhadap dominasi Israel. Media Jerman menuliskan tajuk, "Rudal dari Doha, Gemetar di Tel Aviv." Judul itu menyebar cepat, menambah tekanan diplomatik pada Israel. Sementara itu, di markas militer Qatar, para komandan merayakan keberhasilan teknis operasi. Mereka menunjukkan rekaman peluncuran rudal, menekankan bagaimana sistem pertahanan Israel terkecoh. Bukan keajaiban, hanya perhitungan cermat, kata salah satu insinyur dengan nada puas. Bagi mereka, ini adalah bukti dunia tidak lagi satu arah. Namun di balik euforia itu, beberapa pejabat mulai khawatir. Mereka tahu balasan Israel akan brutal, lebih menghancurkan, dan tanpa ampun. Di ruang tertutup, Emir Qatar sendiri menyuarakan kegelisahan, "Kita berhasil mengirim pesan, tapi apakah kita siap membayar harganya?"
Pertanyaan itu menggantung, tidak seorang pun berani menjawab. Media sosial Arab meledak dengan dukungan. Ribuan unggahan menggambarkan rudal sebagai simbol perlawanan. Tagar, Doha membalas, menjadi tren, memicu gelombang simpati dari negara-negara tetangga yang selama ini bungkam. Bagi rakyat kecil, serangan itu bukan sekadar militer, melainkan kemenangan moral. Israel memantau semua itu dengan marah membara. Laporan intelijen tentang perayaan di Doha memperkeruh suasana. Para pejabat Tel Aviv merasa dipermalukan dua kali, pertama oleh kegagalan Iron Dome, kedua oleh keberanian Qatar yang menyiarkan balasan dengan penuh kebanggaan. Di balik layar, diplomat asing bekerja keras mencegah situasi makin memburuk. Namun mereka sadar, api sudah menyala terlalu besar. Setiap pernyataan hanya menambah bensin pada bara. Perang kata-kata berubah menjadi perang simbol, dan dari sana menuju konflik fisik tinggal soal waktu. Malam itu, Doha tampak berkilau dengan lampu kota, tapi di udara menggantung ketegangan yang tak terlihat. Qatar baru saja menaruh chip besar di meja perang, menantang pemain yang jauh lebih berkuasa. Taruhan itu bisa mengangkat mereka ke panggung dunia, atau justru menjerumuskan seluruh negeri ke dalam jurang api yang lebih dalam dari sebelumnya. Di ruang rapat bawah tanah Tel Aviv, intelijen Israel menayangkan peta lintasan rudal. Garis merah menembus langit Eilat, tetapi analisis menunjukkan kejanggalan, teknologi pemandu rudal terlalu canggih untuk produksi Qatar. Para perwira berpandangan satu sama lain, wajah mereka mengeras. Ada tangan lain di balik ini, bisik seorang analis dengan suara serak. Nama Iran segera meluncur dalam diskusi. Teheran memang dikenal punya jaringan milisi di berbagai negara, lengkap dengan gudang persenjataan rahasia. Namun ada juga dugaan lebih liar, Moskow atau bahkan Beijing diam-diam memasok teknologi sebagai ujian bagi Israel. Permainan ini terasa lebih dalam dari sekadar balas dendam satu negara kecil. Di Washington, Gedung Putih menekan Tel Aviv agar tidak gegabah. Seorang penasihat keamanan berkata tegas, jika kalian membalas terlalu keras, perang regional akan pecah. Namun, di balik kata-kata itu, tersirat ketakutan Amerika, jika teknologi baru ini benar berasal dari musuh besar mereka, berarti ada front baru yang terbuka. Sementara itu, Moskow hanya tersenyum samar. Kremlin menyebut tragedi di Eilat sebagai hasil dari kegagalan diplomasi Barat. Media Rusia menyiarkan komentar pedas, menyindir bahwa tameng besi Israel ternyata bisa ditembus hanya dengan sebuah panah sederhana. Dunia mendengarkan, dan reputasi militer Israel runtuh semakin dalam. Di Doha, rumor beredar cepat. Ada laporan rahasia bahwa peluncuran rudal dilakukan dengan dukungan teknisi asing. Beberapa warga menyebut melihat wajah-wajah asing di pangkalan militer sebelum serangan. Apakah mereka sekadar penasihat, ataukah benar-benar aktor bayangan yang mengendalikan tombol peluncur? Sementara publik merayakan balasan, elit politik Qatar sebenarnya resah. Mereka sadar telah memasuki permainan yang jauh lebih besar dari kapasitas negara mereka. Emir mengadakan pertemuan pribadi dengan penasihat keuangan, khawatir sanksi ekonomi akan menghantam lebih keras dibandingkan rudal balasan Israel. Di Eropa, analisis intelijen menguatkan kecurigaan. Sebuah laporan bocor menyebutkan bahwa rudal itu menggunakan sistem navigasi mirip buatan Rusia, namun dengan komponen elektronik asal Asia Timur. Puzzle itu membuat banyak pihak menyimpulkan, Qatar hanyalah jembatan, bukan pemain utama. Israel menelan hinaan itu dengan pahit. Para jenderal yakin ada koalisi rahasia yang sedang menguji batas mereka. Pertanyaannya, siapa sebenarnya yang sedang berjudi dengan nyawa rakyat Israel? Apakah Qatar benar-benar hanya pion di papan catur, atau ada raja bayangan yang menyusun seluruh langkah? Di Eilat, korban selamat masih terbaring di rumah sakit, mendengar kabar tentang permainan geopolitik yang terjadi. Bagi mereka, semua analisis itu terdengar jauh, bahkan absurd. Mereka hanya tahu keluarga hilang, sahabat lenyap, dan kota berubah jadi kuburan. Namun bagi para penguasa, penderitaan itu hanyalah angka dalam laporan intelijen. Media internasional terus menggali. Beberapa jurnalis menemukan jejak transaksi senjata misterius melalui perusahaan cangkang di Siprus. Dari sana, aliran uang mengarah ke bank-bank di Asia Tengah. Rantai gelap itu seakan menunjukkan bahwa rudal yang menghantam kasino bukan sekadar peluru, melainkan bagian dari strategi global. Di balik panggung, pemain bayangan saling bersalaman, menyembunyikan niat di balik senyum diplomatik. Dunia hanya melihat layar televisi dengan berita perang, tetapi di balik tirai,
Para dalang menyiapkan langkah berikutnya. Eilat hanyalah awal, kartu pertama yang dilempar ke meja perjudian terbesar abad ini. Dan di Timur Tengah yang selalu bergejolak, kebenaran punya kebiasaan aneh, ia muncul terlambat, setelah darah sudah tumpah dan kota-kota berubah jadi abu. Sementara itu, bayangan terus menari di balik tirai, mengendalikan pion-pion dengan jari tak terlihat, menunggu giliran meletakkan taruhan berikutnya. Di ruang gelap pusat komando Tel Aviv, layar raksasa menampilkan citra satelit Doha dan instalasi militernya. Para jenderal duduk tegak, wajah mereka tegang. Perdana Menteri berdiri di ujung meja, menatap peta elektronik dengan sorot mata penuh amarah. Tidak ada lagi ruang untuk sabar, ucapnya dingin. Kalimat itu menjadi perintah tak terbantahkan. Jet-jet tempur segera dipanaskan di pangkalan udara Nevatim. Suara mesin menggelegar, menggetarkan malam Negev. Para pilot menatap ke cermin kokpit, menyadari misi ini bukan sekadar operasi biasa. Mereka membawa dendam, dan dendam itu membara lebih panas daripada rudal yang menempel di sayap pesawat. Di laut, kapal perang Israel bergerak cepat ke arah Teluk. Misil jarak jauh sudah dipasang, target awal ditentukan, gudang senjata, pusat komando, dan jaringan energi. Bagi mereka, Qatar harus merasakan luka yang sama seperti Eilat. Dunia mungkin mengecam, tapi bagi Tel Aviv, kehormatan bangsa jauh lebih berharga dari opini internasional. Sementara itu, unit siber diam-diam menembus jaringan komunikasi Qatar. Server dibanjiri serangan digital, membuat lalu lintas data kacau. Dalam hitungan menit, beberapa sistem penerbangan sipil lumpuh, menciptakan kepanikan di bandara. Serangan tak terlihat itu hanyalah pembuka sebelum badai besi datang dari langit. Di markas NATO, alarm diplomatik berbunyi. Para perwakilan Eropa berdebat sengit, sebagian menuntut Israel menahan diri, sebagian lagi memaklumi tindakan balasan. Namun rapat panjang itu tak mampu menghentikan kenyataan, jet-jet Israel sudah meluncur melewati langit gelap, menuju Doha. Salah satu pilot berusia muda menekan tombol komunikasi. Untuk Eilat, katanya lirih. Suara itu menggema di saluran radio, membuat rekan-rekannya terdiam. Setiap dari mereka mengingat wajah-wajah korban kasino, tubuh hangus, anak-anak menangis di rumah sakit. Balas dendam kini menjadi bahan bakar emosional yang mendorong mereka terbang semakin tinggi. Di Doha, radar militer mendeteksi pergerakan aneh. Operator melaporkan bayangan pesawat mendekat dari arah barat. Komandan Qatar panik, memerintahkan kesiapan penuh. Sirene berbunyi di kota, warga berlarian ke tempat perlindungan. Malam yang tadinya tenang berubah menjadi medan ketakutan. Ledakan pertama terdengar di pinggiran Doha, menghantam gudang amunisi. Bola api raksasa menjulang, menerangi langit. Suara kaca pecah bergema di seluruh kota, dan debu tebal menutup pandangan. Militer Qatar membalas dengan menembakkan rudal pertahanan, tetapi sebagian besar meleset, kalah cepat oleh manuver jet musuh. Di Tel Aviv, ruangan komando bersorak saat citra satelit menunjukkan kehancuran target. Namun sorak itu cepat padam ketika laporan muncul, beberapa misil Israel jatuh terlalu dekat dengan kawasan sipil. Risiko perang kota mulai nyata, dan dunia menunggu dengan kamera siap merekam setiap korban baru. Washington segera menelpon Tel Aviv, meminta operasi dihentikan sebelum eskalasi melebar. Namun Perdana Menteri menolak. Kami tidak hanya membalas Qatar, ujarnya pada penasihat asing. Kami memberi pesan pada semua yang bermain di balik bayangan, Israel tidak akan jadi pion. Kata-kata itu menggema ke seluruh kabinet, menjadi garis keras yang tak bisa ditarik kembali. Doha terbakar di beberapa titik. Jalan raya dipenuhi warga yang melarikan diri, anak-anak menangis. Suara doa bercampur dengan ledakan. Dunia menatap layar televisi dengan tegang, dua negara kecil namun kaya itu kini saling menghancurkan, sementara kekuatan besar menunggu hasil di balik tirai. Dan di tengah asap serta kobaran api, satu hal menjadi jelas, Israel tidak sekadar membalas dendam, mereka sedang mengubah perang ini menjadi panggung unjuk kekuatan. Namun pertanyaan yang lebih besar menghantui semua orang, apakah langkah ini benar-benar memulihkan kehormatan, atau justru menjerumuskan seluruh kawasan ke jurang yang lebih dalam? Api masih membara di Doha ketika berita pengeboman menyebar ke seluruh dunia. Layar televisi memperlihatkan kota yang sebelumnya penuh cahaya kini berubah menjadi siluet merah di balik asap. Anak-anak berlari tanpa alas kaki, wanita berteriak mencari keluarganya, sementara sirene ambulans meraung tanpa henti. Bagi rakyat kecil, ini bukan lagi tentang politik, melainkan sekadar bertahan hidup.
Di Eilat, korban yang selamat dari kehancuran kasino menatap layar dengan mata kosong. Mereka melihat Doha terbakar sama seperti kota mereka seminggu lalu. Beberapa berbisik lirih, mempertanyakan apakah pembalasan benar-benar adil atau hanya lingkaran dendam yang tak berujung. Luka mereka belum sembuh, namun dunia sudah diseret ke babak baru. Di ruang rapat PBB, diplomat dari berbagai negara saling melontarkan tuduhan. Amerika mendesak penghentian serangan, Rusia menyalahkan Barat, sementara perwakilan negara Arab membela Qatar. Gedung kaca di New York itu berubah menjadi arena pertengkaran, cermin kecil dari perang besar yang sedang bergulir di Timur Tengah. Israel menyebut serangannya sebagai pesan peringatan, namun dunia melihatnya berbeda. Media internasional menyorot gambar rumah sakit Doha yang hancur, sekolah terbakar, dan warga sipil terkubur di bawah reruntuhan. Tagar tentang tragedi baru membanjiri media sosial, mengingatkan semua orang bahwa tidak ada pihak yang benar-benar menang. Di balik layar, agen-agen rahasia masih bermain. Laporan tentang teknisi asing yang membantu Qatar beredar semakin luas. Nama-nama negara besar disebut tanpa bukti konkret, namun cukup untuk menyalakan api spekulasi. Seolah seluruh dunia sedang berjudi, meletakkan taruhannya bukan dengan chip kasino, melainkan dengan darah manusia. Eilat dan Doha kini terikat oleh nasib yang sama, keduanya menjadi simbol taruhan politik global. Kasino yang runtuh dan kota yang terbakar bukan sekadar tragedi lokal, melainkan panggung besar tempat negara-negara menguji keberanian dan kesombongan. Meja judi telah berubah menjadi meja perang, dan semua pemain dipaksa duduk tanpa pilihan keluar. Rakyat biasa hanya bisa menonton dari pinggiran, menanggung akibat dari keputusan yang mereka tak pernah buat. Seorang anak di Doha menggenggam boneka hangus, sementara seorang perempuan di Eilat menatap foto keluarganya yang hilang. Dua wajah dari dua negeri berbeda, namun sama-sama korban permainan yang lebih besar dari hidup mereka sendiri. Para pemimpin tetap saling berbalas kata. Doha bersumpah akan bertahan, Tel Aviv berjanji tidak akan berhenti sebelum harga darah terbayar penuh. Dunia menunggu, cemas, karena setiap kalimat bisa menjadi percikan baru yang memicu kobaran api lebih besar. Diplomasi melemah, sementara senjata semakin berkuasa. Di jalanan Eropa, ribuan orang turun ke demonstrasi, menyerukan gencatan senjata. Mereka membawa poster bergambar anak-anak korban, memohon agar para pemimpin berhenti berjudi dengan nyawa. Namun suara rakyat kerap tak sampai ke telinga mereka yang sibuk menghitung keuntungan geopolitik. Langit Timur Tengah dipenuhi pesawat pengintai, radar aktif siang dan malam, seolah setiap detik bisa jadi awal kiamat regional. Di balik semua itu, bayangan para dalang masih bergerak, memainkan pion-pion. Mereka memastikan permainan tidak berhenti di sini. Dunia menjadi penonton tanpa daya, hanya bisa menduga langkah berikutnya. Kasino Red Mirage, yang dulu berdiri megah kini tinggal puing, tapi namanya abadi sebagai lambang awal tragedi. Dari meja judi itu, gelombang perang lahir, menyapu Doha, mengguncang Tel Aviv, dan menebar ketakutan ke seluruh dunia. Para penjudi sudah berganti rupa, dari turis glamor menjadi negara berdaulat, dari chip emas menjadi roket dan rudal. Dan pada akhirnya, pertanyaan itu tetap menggantung di langit berasap Timur Tengah. Siapa sebenarnya yang sedang berjudi dengan nyawa? Apakah Qatar, Israel, atau kekuatan besar yang bersembunyi di balik tirai? Jawabannya mungkin tak pernah jelas. Tapi satu hal pasti, meja perang sudah terbuka, dan taruhannya adalah masa depan seluruh kawasan.